Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulman, Prodi Ilmu Komputer kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Array. Sebelum kita masuk di program Array, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu array. Array adalah kumpulan elemen yang bertipe sama. Di dalamnya sebuah urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama dan disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Contohnya int array dalam kurung siku 10. Nah, keterangan int integer atau disingkat dengan int adalah tipe data bilangan bulat. Nilai sama dengan merupakan nama variabel. Dalam kurung siku nilainya 10, dia menunjukkan maksimal banyaknya elemen array. Ya, selanjutnya kita masuk di contoh program array. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu include a string. Langkah ini tidak bisa kita lupakan, yaitu include a string. Apabila kita tidak menulisnya, maka program yang kita jalankan tidak akan berjalan, yaitu error. Dan kemudian using namespace std. Lanjut di integer main atau disingkat dengan int main dalam kurung tutup kurung dan dalam kurung kurawal. Ya, dalam kurung kurawal ini menandakan mulainya program yang kita jalankan. Dan habis itu ditutup juga dengan tutup kurung kurawal dan menyatakan bahwa berakhirnya program yang kita jalankan, yang kita buat. Selanjutnya int x. Ya, habis itu kita masuk di array, yaitu dalam kurung siku. Dalam kurung siku ini ada array, yaitu nilainya sama dengan 7. Habis itu kelas kurung siku titik koma dan int a, b dan ilkom titik koma. Habis itu int juga int max y sama dengan 8. Ya, masuk code. Jadi code ini dia gunanya untuk menampilkan data yang kita ingin tampilkan di output. Ya, jadi code di situ ada tanda petik. Apabila ada kata code yang tidak pas kita mau bikin program tapi tidak ada tanda petiknya, maka program itu akan error. Karena komputer tidak mampu untuk membacanya. Nah, di situ Prodi Ilmu Komputer. Habis itu diakhiri juga dengan tanda petik juga dengan end. Habis itu code juga. Ya, di situ juga ada tanda petik karena tanda petik itu tidak bisa dihilangkan. Apabila dihilangkan juga akan error atau jadinya akan error. Itu isinya USN kampus B buton tengah. Jadi sebentar hasilnya kita akan lihat. Hasilnya itu akan tertulis juga situ Prodi Ilmu Komputer USN kampus B buton tengah. Karena di situ ada kata code, jadi dia menampilkan di output sebentar. Habis itu lagi code tanda petik, ya, karena ada code-nya masih harus ada tanda petiknya, yaitu inputkan nilai elemen array. Ya, masuk di for dalam kurung a sama dengan 0. Habis itu diakhiri juga dengan titik koma. Ya, jangan lupa titik komanya ini. Apabila kita tidak menyimpan titik koma di situ, maka program yang kita jalankan juga akan error. Jadi dalam pembuatan program kita harus melihat dengan teliti. Apabila kita ada
tata caranya atau titik koma kita lupa untuk memasukkannya, maka program yang kita jalankan itu akan error. Walaupun cuma satu kesalahan, tapi akan tetap error. Dia tidak bisa dibaca oleh komputer. Ya, lanjut. A kurang dari 7 titik koma. Habis itu A plus balas kurung. Ya, di situ ada kurung kurawal, berarti menandakan bahwa program untuk program untuk yang kita mau jalankan lagi yaitu code. Ya, karena di situ ada code pasti ada tanda petik. Code X dalam kurung siku balas petik. Habis itu tanda panah A baru tanda petik balas kurung siku sama dengan titik koma. Habis itu cin ini dia fungsinya untuk memisahkan atau membuat paragraf baru. Cin ini dia membuat paragraf baru ketika kita jalankan program. Dia berfungsinya saat kita output, kita jalankan program ini, yang akan timbul di program kita yaitu Nah, kemudian di situ ada tutup kurung kurawal. Jadi tutup kurung kurawal itu temanya ada di for A sama dengan 0 itu. Lanjut ke for dalam kurung B sama dengan 0 titik koma. Ya. Dan B kurang dari 6 titik koma baru B plus ya. Gitu ya. Teman-teman harus perhatikan titik komanya itu. Karena kalau titik komanya dilupakan maka program kita akan error. Ya, lanjut ke kurung kurawal lagi. Itu menandakan bahwa satu pemrograman lagi. Dan kemudian max sama dengan 0 titik koma. For dalam kurung B sama dengan 1 titik koma ini. B kurang dari sama dengan Y. B plus tutup kurung. Ya, masuk di if dalam kurung X dalam kurung siku B tutup kurung. Ya, lebih dari X dalam kurung siku max tutup kurung siku. Dalam max sama dengan B titik koma. Lanjut di X titik S dalam kurung siku Y, habis itu tutup kurung. Ya, sama dengan X max. Jadi perhatikan titik komanya itu. Ya, habis itu titik kurung kurawal lagi. Code. Ya, karena kemudian code. Ya, karena ada code pasti di situ ada tanda petik dan ada tanda panah 2 itu. Jadi dan di situ hasil setelah diurutkan. Baru titik 2 tak belas petik. Itu fungsinya untuk pas kita output hasil yang kita masukkan itu akan timbul di situ. Kemudian masuk di for dalam kurung ilkom sama dengan 0. Ilkom kurang dari 7 dan ilkom plus. Baru code X dalam kurung siku ilkom bertanda panah 2 tanda petik. Ya, karena kenapa di situ kosong? Masuk di for baru code di situ. Kenapa di situ tanda petiknya kosong? Karena di situ akan timbul nilai-nilainya
Pas kita masukkan itu nilainya akan masuk di situ. Habis itu terakhir yaitu retur 0 titik koma, dan kemudian ditutup dengan tutup kurung kurawal. Berarti itu ditandakan bahwa program yang kita jalankan sudah berakhir. Dan lihat hasilnya, yaitu dapat kita lihat hasilnya pada gambar berikut, yaitu di sini saya masukkan nilai X tutup dalam kurung siku sama 0 itu sama dengan 90, dan X1 sama dengan 80, X2 85, X3 75, X4 90, X5 95, X6 80. Dan situ hasil setelah diurutkan nilainya timbul. Dan nilai X itu, nilai X0 sampai nilai X6 bisa kita rubah. Dan pada saat hasil setelah diurutkan akan timbul dengan apa yang kita mau masukkan angka di dalam output itu. Nah, sekian dari materi atau penjelasan dari program Array. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.